بشائر الإيمان منارة الإحسان وللهدى عنوان. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. ووقر الشيوخ dan muliakanlah orang-orang tua. Yang dimaksud orang tua di sini adalah orang-orang tua kita sendiri atau orang-orang tua yang usianya di atas kita meskipun bukan orang tua kandung kita. Begitu juga orang-orang yang berilmu. Ya, mereka disebut syuyukh meskipun lebih muda daripada kita karena mereka adalah orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Tetapi pensyarah kitab ini di dalam mensyarahi apa yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah wa waqtirus syuyukh, pertama-tama beliau ingin menjelaskan kepada kita mengenai kewajiban kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua. Beliau kemudian menyitir sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan mewajibkan kepada kalian semuanya alla ta'budu illa iyyah, supaya kalian semuanya tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan memerintahkan serta mewajibkan kepada kalian semuanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah satu dari keduanya atau dua-duanya telah berusia lanjut, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma, maka janganlah kamu mengucapkan cis kepada keduanya atau salah satu dari keduanya, wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian rendahkanlah hati kamu, bertawadhu'lah kamu di hadapan keduanya, minar rahmati, yang disertai dengan kasih sayang, wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkanlah dan doakanlah, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangilah keduanya, berilah rahmat kepada keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku pada saat aku masih kecil. Pensyarah kitab ini mengatakan fa ahsin ayyuhal libnu wa ayyatuhal bintu muamalata walidaykuma wa khassatan 'indal kibar. Oleh karena itulah bergaulah dengan keduanya, pergaulilah keduanya, kedua orang tua kamu, dengan pergaulan yang baik. Wa khassatan 'indal kibari, terkhusus ketika keduanya sudah berusia lanjut. Fahuma fi halati dha'fin wa 'ajzin, karena keduanya pada usia lanjut dalam keadaan lemah. Wa tadhakkaru annahuma 'indakuma fi akhiril 'umri kama kuntuma 'indahuma 'ajizina awwalal 'umri kama kuntuma 'indahuma 'ajizaini awwalal 'umri. Dan selalu ingatlah bahwa kedua orang tua kamu, mereka berada dalam keadaan di usia yang sudah mencapai akhirnya, di usia yang lanjut, sebagaimana kamu itu dulu di awal-awal pertumbuhan kamu, di awal umur, kamu juga dalam keadaan lemah. Jadi selalu ingat bahwa saat ini
keduanya berada dalam keadaan lemah karena sudah di akhir umur keduanya, kedua orang tua kita. Sebagaimana kamu juga di awal umur kamu itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dan yang merawat kamu adalah kedua orang tua kamu. Wala taqul wala taquli lahuma ma yakunu fihi adna tadajjur. Dan janganlah mengucapkan kata-kata yang mengandung sedikit saja bentakan kepada keduanya. Wa ahsina ilaihima bifi'likuma wa qawlikuma al-karim. Dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik kepada keduanya dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik kepada keduanya. Wa tawaddu'a lahuma. Dan bertawaddu'lah kalian kepada keduanya. Wad'uwa lahuma bi khairai ad-dunya wal akhirah. Dan doakanlah kepada kedua orang tua kita dengan doa-doa yang baik, dengan doa-doa yang mengandung kebaikan bagi keduanya, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Fa innal insana idza fa'ala dzalika faqad nala al-ajra al-'azima 'inda Allah. Karena seseorang yang melakukan itu, berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan kebaikan kepada keduanya, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati keduanya, tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat keduanya sedih, ini adalah sesuatu yang mendatangkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahani'an, maka sungguh beruntung liman akramahullahu bikibari walidayhi au ahadihima 'indahu wantahazal fursata bil khairat wa qama bil birri wal ihsani ilaihima wa khafadha lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Maka beruntunglah seseorang yang diberi anugerah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sudah berusia lanjut. Kemudian dia menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik kepada keduanya atau salah satu dari keduanya, ya, jika salah satunya sudah meninggal. Maka ini adalah bentuk pemuliaan Allah kepada kita. Kita gunakan kesempatan ini untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua kita di saat keduanya sudah dalam keadaan lemah, di saat keduanya sudah dalam keadaan di akhir umur mereka, di usia senja, di usia lanjut. Jadi kalau kita gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik kepada keduanya, maka ini adalah suatu kemuliaan bagi kita semuanya. Ini adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Wa fil hadits wa barru aba'akum yabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan juga berbuat bakti kepada kalian. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita berbuat bakti kepada kita, berbakti kepada kita, mempergauli kita dengan baik, melakukan tindakan-tindakan yang baik kepada kita, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik kepada kita. Kalau kita menginginkan hal itu, maka kita sebagai anak juga harus berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Kita harus mengucapkan kata-kata yang baik kepada kedua orang tua kita. Jadi berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya itu nanti akan menyebabkan berbaktinya anak dia kepada dia. Wa barru aba'ukum yabarrukum abna'ukum. Berbuat baktilah kepada orang-orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Hadis, ya. Hadis riwayat At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Walaqad nala Uwais ibnu Amir Al-Qarani manzilatan 'azimatan bi barakati birrihi li ummihi wa ri'ayatihi laha. Ya, kita semuanya mengenal Uwais ibnu Amir Al-Qarani, seorang wali min auliyaillah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nas hadis beliau pernah menyabdakan, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sesungguhnya tabi'in yang paling mulia adalah seseorang yang bernama Uwais. Nah, Uwais ini siapa? Uwais ibnu Amir ini adalah salah satu wali
dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang tinggal di Yaman. Beliau sebenarnya hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saking sibuknya beliau untuk merawat ibunya yang sakit. Saking sibuknya beliau berbakti kepada ibunya yang sakit sehingga beliau tidak sempat untuk bepergian dari Yaman tempat tinggal beliau menuju Madinah tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sowan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena apa-apa, bukan karena beliau tidak mau berjumpa dengan Rasulullah. Beliau sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah, tetapi karena beliau sibuk untuk merawat ibunya. Sibuk untuk berbuat bakti, berbuat baik kepada ibunya. Beliau khawatir kalau beliau tinggal ibunya sendirian, maka tidak ada lagi orang yang merawatnya. Beliau khawatir kalau beliau pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya menjadi sebatang kara dan tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang melayaninya, tidak ada yang berkhidmat untuknya. Oleh karena itulah, hal itu menyebabkan beliau tidak bisa bepergian ke Madinah untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab baktinya beliau kepada ibunya, Rasulullah kemudian mengatakan, "Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais." Sesungguhnya tabi'in, generasi tabi'in yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia adalah seseorang yang bernama Uwais ibnu Amir. Jika dia nanti datang kepada kalian, maka mintalah kepada dia untuk beristighfar kepada kalian. Jadi ini merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mukjizat. Apa yang disampaikan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini kemudian menjadi sebuah kenyataan. Uwais datang ke Madinah pada saat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Lalu Umar ibnul Khattab ketika ada sekelompok orang dari Yaman datang kepada beliau, beliau selalu bertanya. Jadi setiap kali ada sekelompok orang yang berasal dari Yaman datang ke Madinah, Umar selalu bertanya, adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais? Beberapa kali beliau lakukan itu sehingga suatu saat ada sekumpulan orang yang datang dari Yaman ke Madinah yang betul-betul di dalam kelompok orang-orang yang datang dari Yaman itu betul-betul ada Uwais di situ. Lalu Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Uwais, kemudian meminta kepada Uwais sebagaimana pesan Rasulullah kepada para sahabat. Beliau meminta kepada Uwais untuk membacakan istighfar untuk beliau. Beliau meminta kepada Uwais untuk beristighfar untuk beliau, meminta kepada Uwais untuk memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk beliau, untuk Sayyidina Umar. Nah, ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil dari cerita ini, ya, dari hadis ini. Ini hadis ini riwayat Imam Muslim, bahwa kita dianjurkan untuk minta doa kepada orang yang soleh, kepada orang yang kita nilai sebagai orang yang soleh, meskipun sejatinya mungkin kita lebih utama daripada dia. Ya, ini adalah bentuk ketawadhu'an kita, bentuk ketawadhu'an Umar sebagaimana diteladankan oleh beliau. Beliau meskipun derajatnya jauh di atas Uwais, karena Umar itu adalah afdalu awliya'i hadhil ummah ba'da Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau adalah wali yang paling utama, nomor 2 pada umat Nabi Muhammad setelah Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi beliau teringat pesan Rasulullah. Beliau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Sayyiduna Uwais untuk mengikuti apa yang dipesankan oleh Rasulullah, meminta kepada Uwais untuk beristighfar untuk beliau, beristighfar kepada Allah untuk beliau. Walamma laqiyahu Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, ketika Sayyiduna Umar bertemu dengan Uwais, Sayyiduna Umar kemudian mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amirin ma'a amdadi ahli Yaman min muradin thumma min qaran." Thumma min qaran. Kana bihi barasun fabara'a minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat. Umar ketika itu berada di situ mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti 'alaikum Uwais, suatu saat nanti akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais ibnu Amir ma'a amdadi ahli Yaman, beserta amdad penduduk Yaman. Amdad di dalam hadis ini artinya adalah jamak dari madad. Jamak dari madad artinya adalah bala bantuan yang diperbantukan untuk berperang bersama tentara-tentara umat Islam melawan musuh-musuh Islam. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang sengaja datang dari Yaman untuk membantu tentara-tentara umat Islam ketika itu pada masa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berperang melawan musuh-musuh Islam. Jadi Rasulullah bersabda, "Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir." Pada suatu saat nanti, Rasulullah tidak menyebutkan pada masa siapa, tahunnya kapan, tetapi Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah, dan ini adalah mukjizat yang menjadi kenyataan, akan datang kepada kalian dalam satu waktu nanti seseorang yang bernama Uwais ibnu Amir ma'a amdadi ahli Yaman, bersama rombongan orang-orang Yaman yang akan membantu tentara-tentara umat Islam melawan musuh-musuh Islam. Min Murad, ya, laki-laki yang bernama Uwais ibnu Amir ini datang dari Murad. Thumma min Qaran, kemudian dari Qaran, ini nama Bani Qaran, ya, dari semacam kabilah, kaum, ya, dari daerah Qaran, dari daerah Murad. Kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin. Jadi dulunya Uwais ibnu Amir ini memiliki penyakit belang baros, ya, di bagian-bagian tubuhnya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyembuhkan penyakit barosnya itu. Karena apa? Karena seandainya bukan karena ibunya, beliau tidak akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyembuhkan penyakit belangnya, penyakit barosnya. Baros itu artinya bayad, ya, penyakit yang menyerang kulit sehingga kulit menjadi berwarna putih. Jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menghilangkan penyakit belangnya. Jadi penyakit belang atau dalam bahasa Arab ini baros, ya, penyakit yang menyerang kulit sehingga kulit menjadi berwarna putih. Nah, karena beliau tidak mau ibunya merasa sedih melihat beliau dalam keadaan seperti itu, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan penyakit baros yang menyerang kulit beliau. Dan akhirnya beliau sembuh dari penyakit barosnya itu, beliau sembuh dari penyakit belangnya itu, kecuali maudhi' dirham, ya, kecuali satu bagian kecil di dalam tubuhnya. Lahu walidatun huwa biha barrun. Ya'ti 'alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman min Murad thumma min Qaran kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirhamin. Lahu walidatun huwa biha barrun. Jadi beliau memiliki seorang ibu yang beliau sangat sayang kepada ibunya, sangat tawadhu kepada ibunya, merawat, melayani, berkhidmah kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, seandainya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la abarrahu, niscaya Allah akan mengabulkannya. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Jika engkau wahai Umar mampu bertemu dengan dia, ya, suatu saat nanti, kemudian mampu untuk minta istighfar kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, faf'al, maka lakukanlah. Faqala lahu Sayyiduna Umar, kemudian Sayyiduna Umar mengatakan kepada
Uwais ibnu Amir, istaghfirli fastaghfara lahu. Istaghfirli fastaghfara lahu. Kemudian Sayyidina Umar, orang yang derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Uwais, beliau tawadhu', rendah hati, minta kepada Uwais sesuai dengan pesan Rasulullah kepada beliau dan para sahabat yang lain, minta kepada Uwais untuk dimintakan ampunan dosa bagi beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Uwais ini adalah khairut tabi'in. Uwais adalah khair at-tabi'in, tabi'in yang paling afdal, tabi'in yang paling mulia. Kalau afdal awliya as-sahabah, afdal awliya hadhil ummah, ya, sahabat Nabi yang paling utama, wali yang paling utama di kalangan para sahabat, dan wali yang paling utama secara mutlak di kalangan umat ini adalah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan wali yang paling utama, orang yang paling mulia di kalangan para tabi'in adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais ibnu Amir Al-Qarani. Ya, bukan Al-Qarni tapi Al-Qarani bi fathir ra. Karena beliau berasal dari Bani Qaran, ya, dari daerah Qaran di Yaman. Nah, kalau ada sebagian ulama, diantaranya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal, mengatakan bahwa khairut tabi'in Sa'id ibn al-Musayyab. Jika ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tabi'in yang paling mulia, yang paling baik adalah Sa'id ibn al-Musayyab, salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in, maka yang dimaksud adalah apa? Bukan berarti ini bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu yang dimaksud adalah sesungguhnya tabi'in yang paling mulia dalam kebaikan adalah Uwais bin Amir. Sedangkan perkataan sebagian ulama di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal bahwa khairut tabi'in Sa'id ibn al-Musayyab, maka yang dimaksud adalah afdaluhum fi al-ulum asy-syar'iyyah kat-tafsiri wal hadithi dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal dan beberapa orang ulama lain yang mengatakan bahwa tabi'in yang paling mulia, yang paling afdal adalah Sa'id ibn al-Musayyab, yang dimaksud adalah tabi'in yang paling afdal dalam hal ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu keislaman, di antaranya adalah tafsir, yang paling pandai, yang paling pakar, ya, tabi'in yang paling pakar di dalam ilmu-ilmu keislaman adalah Sa'id ibnul Musayyab. Sedangkan yang dimaksud dengan sabda Nabi bahwa khairut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais, sebaik-baik tabi'in adalah orang yang bernama Uwais, itu yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya itu adalah afdalut tabi'in fil khair, sebaik-baik tabi'in dalam kebaikan. Mulahadhah, pensyarah kitab ini mengatakan mulahadhah, perhatian. Sayyiduna Umar afdalu min Uwais. Sayyiduna Umar lebih utama dari Uwais radhiyallahu anhuma. Illa anna hadha dalilun ala tawadhu'i amiril mu'minina radhiyallahu anhu. Tetapi hadis yang kita sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Sayyidina Umar meminta kepada Uwais untuk beristighfar bagi beliau, ini menunjukkan bahwa Sayyiduna Umar adalah orang yang mutawadhi', orang yang rendah hati. Dan ini juga menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat ingin menerapkan dan memenuhi nasihat, pesan, wasiat yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi merupakan bukti bahwa Rasulullah adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Karena sabda Rasulullah itu kemudian betul-betul menjadi kenyataan. Rasulullah menyebut, ya. Rasulullah menyebut inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Rasulullah sendiri menyebut namanya. Padahal ketika itu Uwais belum pernah datang ke Madinah. Belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la tanfud thawbaka fayusibahumal ghubar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan nasihat kepada kita, la tanfud
thawbaka, jangan engkau kibaskan pakaian kamu, jangan engkau kibaskan pakaian kamu di hadapan orang tuamu, fayusibahumal ghubar, sehingga kedua orang tua kamu terkena debu yang berterbangan dari pakaian yang telah kamu kibaskan. Nah, ini menunjukkan betapa kita harus berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sedikit saja bisa melukai perasaannya, bisa menyakiti hatinya, bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Wabaligh, wa qala Urwatu la tamtani' an syai'in ahabbahu, jangan engkau meninggalkan sesuatu, ya, janganlah engkau tidak melakukan sesuatu ahabbahu, yang disenangi oleh keduanya. Jadi meskipun kamu tidak senang, ya, ketika melakukan sesuatu itu kemudian kamu tinggalkan, jangan kamu tinggalkan untuk melakukan sesuatu itu jika memang kedua orang tua kamu senang apabila kamu melakukan sesuatu itu. Jadi kita jaga perasaan orang tua kita semaksimal mungkin, jangan sampai kita membuat orang tua kita sedih. Pensyarah kitab ini mengatakan ay minal mubahat, ya, dari hal-hal yang mubah untuk kita lakukan. Jadi misalkan, ya, orang tua kita mengatakan kamu jangan pergi ke Surabaya sekarang, ya, kamu jangan bepergian sekarang, besok aja. Akan aku siapkan dulu segala sesuatunya, ya, akan aku masakkan dulu. Hari ini saya nggak bisa masak karena sibuk, besok aja perginya. Maka ketika kita menuruti apa yang beliau sampaikan, ya, dengan niat berbakti kepada keduanya, dengan niat berbakti kepada ayah ibu kita, maka hal itu merupakan pahala yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Jadi pergi sekarang atau pergi besok itu kan sesuatu yang mubah. Pergi sekarang dengan pergi besok itu sesuatu yang mubah. Nah, karena orang tua kita memerintahkan kita untuk bepergian besok, maka kita turuti perintahnya, kita turuti permintaannya dengan niat berbakti kepada orang tua kita. Wabaligh fi ikramihima walau ghariqta fi bahrin minal makruhat jabran li khatirihima. Wabaligh fi ikramihima, dan muliakanlah keduanya, ya, dengan sangat. Walau ghariqta fi bahrin minal makruhat, meskipun engkau tenggelam di dalam lautan makruh, jabran li khatirihima, untuk menjaga perasaan keduanya. Jadi meskipun kita melakukan sesuatu yang makruh, asalkan itu bisa menjaga perasaan orang tua kita, asalkan itu bisa menyenangkan orang tua kita, asalkan itu membuat orang tua kita bahagia, maka kita lakukan hal-hal yang makruh itu. Sampai segitunya kita dianjurkan untuk berbakti kepada orang tua, sampai meskipun kita melakukan sesuatu yang makruh sekalipun, kalau memang tujuannya adalah untuk menjaga perasaan kedua orang tua kita, kalau memang tujuannya adalah supaya kedua orang tua kita senang, maka kita lakukan itu. Fadaiman ayyuhasyabbu udhkuril ayatal marrata wa ta'ammalha wa tafakkar fiha fala tanharhuma wa la tazjarhuma amma yata'atayanihi mimma la yu'jibuka illa in kana harama. Jadi selalu ingat ayat yang di awal majelis tadi kita baca. Jadi ayat tadi memerintahkan kepada kita jangan sampai kita membentak keduanya, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang bisa melukai hati kedua orang tua kita. Mengatakan saja tidak boleh, ya, jika melukai hati keduanya, jika menyakiti hati keduanya. Apalagi melakukan tindakan-tindakan atau mengucapkan kata-kata yang lebih dari itu. Wa qul lahumā qawlan karīmā ay layyinan latīfan ahsana mā tajidu kamā yaqtadīhi husnul adabi. Aw huwa an taqul ya abatah ya ummatah wa la tad'uhuma bi asma'ihima. Jadi ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang sangat baik, ya, sehingga tidak membuat keduanya bersedih, sehingga tidak membuat keduanya merasa tidak senang dengan ucapan-ucapan kita. Ya, kalau di Arab itu ada panggilan sayang kepada ayah itu, ya abatah, ya ummatah, ya. Kalau dalam bahasa kita mungkin wahai ayahanda,
wahai ibunda, ya, dengan panggilan-panggilan sayang seperti itu kita dianjurkan supaya kita bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita. Dan janganlah memanggil keduanya dengan nama mereka. Ya, ini tidak beradab namanya, ya, su'ul adab. Fa innahu minal jafa, ini adalah sesuatu yang bisa menyakiti hati keduanya. Wa alin lahuma janibaka mutadhallilan lahuma min farti rahmatika iyyahuma wa 'atfika 'alaihima wa likibarihima wa iftiqarihima al-yawma ila man kana afqara khalqillahi ilaihima bil ams. Jadi selalu berbuatlah rendah hati kepada kedua orang tua kita, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kita di saat kita dalam keadaan sangat lemah di usia-usia awal kita dan sangat membutuhkan kepada keduanya. Jadi kita nggak akan bisa membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita. Suatu ketika Abdullah ibnu Umar melihat ada seseorang yang menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian setelah selesai tawaf, laki-laki yang menggendong ibunya itu mengatakan, apakah saya sudah membalas semua kebaikan ibuku? Lalu Sayyiduna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, la wallahi walau bitalqatin min talaqatiha. Sama sekali tidak. Kamu belum sedikit pun membalas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh ibu kamu, ya, walaupun sedikit saja dari rasa sakit ketika melahirkanmu. Jadi apa yang kamu lakukan ini belum sebanding dengan secuil pun rasa sakit yang dirasakan oleh ibu kamu ketika melahirkan kamu. Belum apa-apa. Jadi kalau kita memberikan uang 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta kepada ibu kita, kepada bapak kita, itu belum sebanding dengan rasa sakit yang dirasakan oleh ibu kita ketika kita dilahirkan oleh beliau. Subhanallah. Kemudian coba kita angan-angan, ya, kita cermati, kita hitung-hitung secara materi orang tua kita. Mulai dari kita lahir sampai kita sekolah, sampai kita kuliah, itu secara materi saja, belum secara kasih sayang dan lain sebagainya, ya, belum secara tenaga, belum secara pikiran yang telah dikeluarkan yang telah dikerahkan oleh kedua orang tua kita. Secara materi saja sudah berapa ratus juta orang tua kita membiayai hidup kita. Susu yang telah disediakan, ya, oleh orang tua kita itu kan sesuatu yang tidak ternilai, ya, tidak bisa dibeli di toko, di pasar. Jadi air susu ibu itu sesuatu yang nggak bisa kita dapatkan melalui selain ibu kita. Itu adalah kalau dihitung secara materi itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kemudian ibu kita, bapak kita membelikan pakaian untuk kita. Ketika kita sudah memberikan makan kepada kita, ya, 1 hari 3 kali kalau di Indonesia. Belum lagi uang jajan kita. Kemudian kita sekolah, SPP kita dibayar. Buku-buku yang kita butuhkan di sekolah dibelikan oleh kedua orang tua kita. Kemudian setiap hari raya kita dibelikan pakaian, kita dibelikan sepatu, kita dibelikan mainan, kita dibelikan tas. Kemudian SD, SMP, SMA, setelah itu kuliah, biaya kuliah biaya oleh kedua orang tua kita. Itu kalau dihitung coba, sampai kita usia 16 tahun, 17 tahun, sampai kita lulus dari kuliah, sampai kita belum menemukan pekerjaan yang layak bagi kita, itu sudah berapa ratus juta yang telah dikeluarkan kedua orang tua kita untuk membiayai kita. Jadi ini kalau hitung-hitungan secara materi saja, ini kita nggak bisa membalas, ya, kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita. Belum lagi tenaga yang ayah ibu kita kerahkan ketika mendidik kita. Tenaga, pikiran, waktu. Makanya Sayyiduna Abdullah ibn Umar ketika melihat orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya, beliau mengatakan, kamu belum, ya, bisa membalas kebaikan ibu kamu
ya, belum sebanding apa yang kamu lakukan ini dengan secuil pun rasa sakit yang pernah beliau rasakan ketika melahirkan kamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ay mithla rahmatihima iyaya fi sighari hatta rabbayani fala taktafi bi rahmatika alaihim allati la baqa'a laha wada'ullaha bi an yarhamahuma rahmatahul baqiyata waj'al dhalika jazaa'an li rahmatihima 'alaika fi sigharika wa tarbiyatihima laka. Jadi jangan cukup hanya dengan menyayangi keduanya ketika mereka hidup, tapi doakanlah kepada keduanya, ya, doakanlah keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperoleh kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, baik pada saat keduanya masih hidup maupun pada saat keduanya sudah meninggal dunia. Jadi kita beristighfar untuk orang tua kita itu jangan hanya kita lakukan setelah keduanya meninggal, ya. Kita beristighfar kepada Allah untuk orang tua kita itu kita lakukan baik pada saat keduanya masih hidup maupun pada saat keduanya sudah meninggal. Jadi seumur hidup, sebagian ulama mengatakan seumur hidup, ya, seumur hidup kita diwajibkan beristighfar, wajib hukumnya beristighfar untuk kedua orang tua kita sekali dalam seumur hidup. Sebagian ulama bahkan mengatakan seperti itu. Ya, setelah itu, setelah satu kali itu, kedua, ketiga dan seterusnya itu adalah kebaikan, ya, yang apabila kita lakukan maka kita akan menyenangkan keduanya dan kita akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kedua orang tua kita sudah meninggal, kemudian kita doakan keduanya, kemudian kita mintakan ampunan dosa bagi keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat bermanfaat bagi kedua orang tua kita di alam barzakh mereka. Ya, kadang-kadang satu sama lain, ayah dan ibu kita kalau keduanya sudah meninggal itu saling terheran satu sama lain ketika mendapatkan kiriman pahala dari kita, ya, karena kita doakan, kita mintakan ampunan dosa kepada Allah untuk keduanya, kemudian saling bertanya satu sama lain, ini saya sungguh luar biasa, sungguh takjub ini melihat pahala yang Allah berikan kepada kita, ya. Allah tiba-tiba memberikan kenikmatan kubur kepada kita, ya. Kemudian yang lain menjawab, ini adalah kiriman pahala, ini adalah kiriman istighfar yang telah dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi mendidik anak, ya, mengajarkan ilmu agama kepada mereka itu adalah sesuatu yang juga akan memberikan manfaat tidak hanya kepada mereka, tetapi juga akan bermanfaat kepada kita sebagai orang tua walaupun kita sudah meninggal dunia. Wa hadhihi al-wasiyatu tashmalu syuyukh al-ilm al-ajilla wa kibar as-sinn min al-muslimin wa yadkhulu fihim al-ummahat wal-aba'u fil jumlah wa yunasibu huna an nuhadhdhira min ma'siyati 'uquqil walidain lima nara min hali katsir min asy-syabab al-wuqu'a fi hadhihi al-kabirah. Jadi di akhir majelis ini akan kami jelaskan mengenai durhaka itu pengertiannya apa. Durhaka kepada orang tua, uququl walidain, itu definisinya apa? Ta'rifnya bagaimana? Qala ba'dul ulama, ya, birrul ummahati wal aba'i barakatun fid dunya wal akhirah. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ayah dan ibu, itu adalah barokah baik di dunia maupun di akhirat. Wa man arada an takuna 'aqibatuhu hamidatan falyabarra abawaihi. Barang siapa yang ingin akhir hidupnya, ya, akhir perkaranya baik, maka hendaknya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa man lam yabarra abawaihi fa'aqibatuhu wakhimah. Dan barang siapa yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, justru sebaliknya dia durhaka kepada orang tuanya, maka fa'aqibatuhu wakhimah, maka akhir perkaranya, akhir hidupnya akan wakhimah, akan menjadi buruk. Wal 'aqqu li abawayhi alladhi hadha da'buhu wa yamutu 'ala dzalika Allahu la yubariku fihi la fid dunya wa la fil akhirah. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan ini menjadi sesuatu yang dia lakukan terus-menerus sampai dia mati dalam keadaan melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya,
Allahu la yubariku fihi la fid dunya wala fil akhirah. Allah tidak akan memberikan barokah kepadanya. Allah tidak akan memberikan tambahan kebaikan kepadanya, baik selama dia hidup di dunia maupun nanti atau kelak di akhirat. Wa qala ba'du syafi'iyyati, sebagian ulama bermadzhab Syafi'i mengatakan mengenai definisi durhaka kepada orang tua. Uququl walidaini huwa ma yata'adza bihil walidani aw ahaduhuma ta'adziyan laisa bil hayyini fil urfi. Durhaka kepada orang tua itu artinya adalah sesuatu yang dengannya kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya itu merasa sakit, ya, merasa tersakiti, ta'adziyan dengan rasa sakit, laisa bil hayyin, yang tidak ringan. Jadi sesuatu yang apabila dilakukan maka dengannya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya itu tersakiti dengan rasa sakit yang tidak ringan, fil urfi, di dalam adat kebiasaan masyarakat. Ya, seperti apa? Ya, seperti menendangnya, ya, memukulnya. Itu jelas itu, ya, sesuatu yang membuat keduanya sakit, tidak hanya secara fisik tetapi hatinya sakit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah itu berada pada ridha kedua orang tua. Wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Dan murka Allah itu berada pada murka kedua orang tua. Maka janganlah kita membuat orang tua kita tersakiti hatinya. Janganlah kita melukai hati orang tua kita jaga perasaan keduanya, jangan sampai bersedih, jangan sampai tersakiti sedikit pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhulunal jannata. 3 orang yang tidak akan masuk surga bersama golongan orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah al-'aqqu liwalidayhi. Al-'aqqu biwalidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wad-dayyuthu, dan dayyuth yaitu orang yang mengetahui keluarganya melakukan kekejian, melakukan perzinaan misalkan. Lalu dia tahu itu dan bisa mengingkarinya tetapi dia biarkan saja, ya, acuh tak acuh. Ya, ini dayyuth, ya, dosa besar itu. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Dayyuth adalah dosa besar juga. Wa rajulatun nisa'i, dan perempuan-perempuan yang melakukan tasyabbuh dengan laki-laki, ya, perempuan yang melakukan sesuatu yang menyerupai laki-laki baik dalam pembicaraan, dalam berpakaian, dalam berjalan dan lain sebagainya. Pakaian yang khusus untuk laki-laki misalkan dikenakan oleh perempuan, ini enggak boleh, dosa besar, ya. Sandal yang khusus diproduksi untuk kaum laki-laki, ya, semua orang tahu bahwa itu khusus untuk laki-laki, kemudian dikenakan oleh perempuan. Ini juga dosa besar. Tetapi kalau sandal yang umum seperti sandal jepit yang umum itu kan bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Begitu juga sebaliknya, ya, laki-laki yang melakukan hal-hal di dalam tindakan, di dalam berjalan, di dalam ucapan yang menyerupai kaum perempuan, ya, pakaian yang khusus dikenakan perempuan, misalkan daster gitu, ya, dipakai untuk laki-laki, ya, ini nggak boleh, meskipun untuk lucu-lucuan, ya, nggak boleh, dosa besar, hukumnya adalah dosa besar, ya. Tasyabbuh, laki-laki bertasyabbuh dengan perempuan, perempuan tasyabbuh dengan laki-laki, hukumnya adalah dosa besar. Di dalam hadis ini, thalathatun la yadkhulunal jannata, 3 orang yang tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Al-'aqqu biwalidayhi wad-dayyuthu wa rajulatun nisa'. Wa hadza illam yatubu, tentu mereka tidak akan masuk surga bersama golongan pertama masuk surga itu apabila mereka tidak bertaubat. Mereka sampai mati melakukan itu, mereka belum bertaubat sebelum meninggal. Tetapi kalau sudah bertaubat, maka Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain, ya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang sudah bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang sudah bertaubat, ya, dari dosa-dosa yang pernah dilakukan itu kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Demikian kajian kitab Wasaya Al-Imam Abi Hanifah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan
bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang beradab dengan adab-adab Islami, berakhlak dengan akhlak-akhlak Islami, sebagai orang-orang yang bisa berbuat bakti terus kepada kedua orang tua kita, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang agung, keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah anugerahkan keutamaan itu kepada Uwais ibnu Amir Al-Qarani, yang dengan baktinya kepada ibunya dia berhasil menduduki keutamaan yang luar biasa yang disebut oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khairut tabi'in, ya, generasi tabi'in yang paling afdol, yang paling mulia. Kemudian di akhir majelis ini perlu saya singgung bahwa ada hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Apakah hadis ini sahih? Apakah hadis ini maknanya benar? Hadis ini kata para ulama statusnya adalah dhaif, ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Hadis ini statusnya, ya, nilai hadisnya adalah dhaif. Hadis yang berstatus lemah. Tetapi maknanya adalah, ya, kalau mau dimaknai sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, ai bibirril ummahat tunalul jannah. Dengan bakti kita kepada ibu-ibu kita, ya, kepada ibu kita, maka surga itu akan kita raih. Bukan berarti surga itu letaknya di bawah telapak kaki seorang ibu, tidak. Tetapi dengan sebab kita berbakti kepada ibu, maka kita akan memperoleh surga. Bibirril ummahat tunalul jannah. Itu yang dimaksud dengan hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau saya pribadi, ya, ada hadis seperti itu, saya tidak menerjemahkannya secara letterlock. Jadi kita terjemahkan saja maknanya. Kita terjemahkan saja penjelasan para ulama mengenai makna hadis itu. Kita tulis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, kemudian kita tulis terjemahnya. Dengan berbakti kepada ibu, maka surga akan diraih. Ya, jadi orang baca itu langsung paham. Kalau diterjemahkan letterlock, ya, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, orang-orang awam akan memahami bahwa surga itu berada betul-betul di bawah telapak kaki ibu. Jadi nusyfik ala al-awam. Kita perhatikan, ya, pemahaman orang-orang awam, sehingga terjemahan-terjemahan seperti itu kita hindari supaya mereka tidak salah paham.